Punya begini, dalam maraknya sektor jasa dan digital, ya, ini beriringan dengan dua tren lagi. Ya. Pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi ini juga satu tren yang secara alamiah terjadi dengan majunya suatu masyarakat, majunya suatu perekonomian, ya. Dan buktinya adalah memang kota itu adalah tempat di mana orang muda berkumpul, di mana kreativitas itu sangat berkembang, ya. Jadi memang urbanisasi berjalan seiring dengan sektor jasa, ya. Misalnya sektor jasa seperti sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, itu memang hampir semuanya kan dilakukan di kota. Ya. Nah, dengan adanya universitas, dengan adanya banyak kalangan mahasiswa dan muda, akhirnya juga kreativitas bertumbuh di situ. Ditambah lagi sekarang dengan digital tentunya. Ya. Nah, kedua yang muncul, ya, kira-kira begini, dengan digitalisasi, ya, ini membuka peluang yang sangat besar untuk UKM. Kenapa? Karena begini, dengan teknologi seperti cloud computing dan aplikasi mobile, itu teknologi yang paling canggih itu terjangkau oleh perusahaan yang kecil. Sementara di era sebelumnya, di mana aplikasi itu mahal, ya kan, dan harus dibeli kalau untuk DVD, ya kan, atau harus dibayar mahal, dan juga perlu komputer yang mahal. Itu ya mungkin hanya perusahaan besar yang bisa memanfaatkan teknologi yang paling canggih. Ya, tapi dengan cloud computing, di mana aplikasi dan jasa itu di deliver melalui internet, dan kemudian juga bisa diakses melalui mobile yang harganya sekarang semakin murah. Ya, apakah itu smartphone ataupun tablet, itu teknologi yang paling canggih semakin terjangkau oleh UKM. Nasabah internasional pun juga semakin terjangkau oleh UKM. Ya kan, katakan suatu UKM asal dia bisa bikin website itu kan bisa dilihat oleh nasabah di seluruh dunia. Ya kan, tiba-tiba pasar daripada UKM itu bukan cuma kota atau wilayah setempat, tapi seluruh dunia. Ya kan, orang di Brazil, orang di China, orang di Eropa bisa klik pada website itu atau klik di dalam aplikasi itu, ya kan, dan memesan atau mengajukan pertanyaan, itu bisa dijawab secara elektronik. Jadi satu prediksi kami juga adalah bahwa ini eranya UKM, ya, dan bagaimana pemerintah bisa memperlancar supaya UKM kita bisa bertransisi ke platform digital. Ya. Nah, terakhir mungkin saya hanya mau sharing saja. Ya. Salah satu konsekuensi lagi daripada modernitas secara berpikirnya Pak Presiden itu adalah internasionalisasi. Ya. Saya masih ingat waktu kampanye Pilpres, saya datang ke Pontianak, kalau saya ingat. Ada satu acara kampanye di mana beliau berpidato, terus beliau bercanda, oh ya memang wajah saya ini Indeso, tapi otak saya internasional, gitu. Dan ternyata sangat betul, sangat benar. Saya sekarang juga baru menyadari, contohnya begini, baru kemarin sore, saya mendampingi Pak Presiden, sama-sama Ibu Menlu dan Pak Mensesnek, mendampingi Pak Presiden ketemu dengan kunjungan resmi dari Menteri Luar Negerinya Bulgaria. Ya, ini negara di Eropa Timur dengan populasi hanya 7 juta orang, tapi lumayan maju. Dia udah punya tenaga nuklir segala macam, ya kan. Terus ternyata Pak Jokowi itu udah berapa kali ke Bulgaria, dan dia punya teman akrab di Bulgaria. Ada satu kota, ya, namanya Montana. Sampai kita semuanya pada bingung kan, loh Pak, Montana bukannya di Amerika? Ternyata ada satu kota kecil di Bulgaria namanya Montana.
Dan ternyata Montana itu mungkin Pak Pedan bisa konfirmasi, tapi katanya Pak Presiden, Montana itu sister city dengan Solo. Ya, jadi sister city dengan Solo. Jadi di tengah-tengah acara Presiden tiba-tiba gembira sekali, oh ya saya baru ingat Montana. Dia bilang my best friend. Itu wali kotanya Montana ternyata teman baik beliau. Ya. Nah, apa artinya? Beliau itu, dan saya juga kan hampir setiap kali beliau perjalanan ke luar negeri, saya kan mendampingi sebagai menteri perdagangan, ya sekalian jualan pada kita ke luar negeri. Dan memang Pak Presiden itu sangat cermat, mencermati masing-masing negara, bagaimana infrastrukturnya, ya kan bagaimana biasa seringkali berapa kali udah kita belusukan ke hypermart setempat, ya kan apa produk-produk yang mereka jual, ya kan apakah ada produk Indonesia di situ. Jadi dalam pemikiran smart city, saya juga menghimbau wali kota, pemkot untuk giat dan rajin browsing di internet, ya kan mengenai kota-kota di seluruh dunia, apakah itu Bangkok, apakah itu Chicago, apakah itu Barcelona, ya kan. Ya kalau Pak Presiden aja bisa bersahabat dan belajar dari kota kecil yang namanya Montana di Bulgaria. Saya kira banyak yang kita bisa belajar dari kota-kota di seluruh dunia. Ya. Nah, khusus kreatif, ini Kementerian Perdagangan bikin satu bahan yang menarik, mungkin di halaman apa tuh? Ini ada yang namanya Global Creative Index of Southeast Asia 2015. Ya. Jadi ada semacam indeks kreativitas. Dan saya sangat surprise. Ternyata Indonesia rankingnya masih rendah sekali, sangat rendah sekali. Jadi menurut indeks ini, Global Creative Index of Southeast Asia 2015, peringkat Indonesia itu di urutan ke 115. Sementara itu Singapura urutan ke-9, Filipina 52, Malaysia 63, Vietnam pun 80, Thailand 82, Kamboja aja 113. Nah, menurut saya ini kabar baik. Ini kabar baik buat Pak Triawan dan Pak Riki. Apa artinya? Potensinya masih begitu besar, Pak. Yang masih begitu banyak ruang untuk kita bisa menikmati perbaikan, ya. Jadi dan dengan cara berpikir yang begitu modern dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden dan para Menko yang sekarang juga mulai nular kepada kami menteri-menteri yang lain, dan dengan diciptakannya Badan Ekonomi Kreatif untuk khusus fokus ke bidang ini, saya sangat optimis bahwa dalam tahun-tahun berikut pasti peringkat kita akan naik terus. Saya juga excited karena saya punya niat, punya keinginan untuk membuktikan bahwa trade itu, perdagangan itu fun. Ya, trade is fun. Ada slide apa tuh? Yang berikut. Sorry yang slide lagi. Nah ini, saya berani taruhan bahwa di masa yang akan datang, perdagangan itu semakin ke wilayah-wilayah ini, ya, kuliner, budaya, perfilman, musik, ya, paling gampang contohnya Korea, tentunya yang kita semua cukup familiar. Pada awalnya mereka sangat gencar di perindustrian, ya, industri baja, industri kimia, galangan kapal, sampai kemudian elektronik, sampai Samsung dan LG bisa mengalahkan Sony dan Panasonic, Hyundai dan Kia bisa menantang Toyota dan sebagainya. Tapi sesuatu yang lucu terjadi di tengah jalan, tiba-tiba K-drama, ya kan? 10 tahun yang lalu pun sudah ada sinetron-sinetron seperti Winter Sonata yang orang di seluruh Asia tuh tergila-gila dengan sinetron-sinetron Korea. Ya kan, sekarang K-pop,
K-movies dan sebagainya. Thailand juga, ya saya kira bagi kita yang banyak keliling-keliling dunia, ya kita juga cukup harus akui, kita cukup kagum bahwa wah, apa di setiap kota tuh ada Thai food, ada Thai restaurant. Ya. Dan memang semakin sejahteranya suatu masyarakat, semakin masyarakat itu ke kegiatan ekonomi seperti ini. Ya, manufaktur tetap penting, tapi terus terang manufaktur akan semakin menggunakan otomatis, ya kan, semakin menggunakan robot. Pertanian pun akhirnya diindustrialkan, ya kan, juga menggunakan banyak sekali mesin-mesin otomatisasi, semakin tidak padat karya dan semakin padat modal, tapi akhirnya yang menjadi sangat penting adalah sektor-sektor perekonomian yang membutuhkan sentuhan manusia, ya kan, yang membutuhkan human touch. Nah itu, dan yang paling kaya ya, di dalam sektor jasa tentunya adalah sektor-sektor kreatif. Saya kira sekian saja dari saya. Terima kasih kepada Pak Triawan, Pak Riki memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam forum ini. Saya kira ini suatu kata yang sangat tepat waktu. Ya.